Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini channel EduTech akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat link beberapa file atau banyak file di dalam Google Drive secara otomatis. Jadi link sharing ya, tentunya link sharing. Nah, sebelumnya tutorial ini sebagai pengantar untuk tutorial membagikan e-raport, maksudnya rapor secara online melalui bot Telegram. Jadi ini adalah langkah awalnya. Bagaimana caranya? Mari kita coba diikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama tentunya sudah dipersiapkan file e-raport yang sudah di-download dari aplikasi e-raport. Nah, seperti ini contoh, saya sudah mengelompokkan file e-raport per kelas. Nah, misal ini ya, RAP 79, artinya rapor kelas 79. Nah, ini saya kelompokkan, saya download, saya masukkan dalam satu folder di dalam Google Drive. Nah, dibuka. Nah, isinya seperti ini. Jadi isinya adalah file download dari aplikasi e-raport dalam bentuk PDF yang sudah dimasukkan dalam atau yang sudah diupload dalam Google Drive di folder RAP 79, RAP 79. Nah, berikutnya setelah kita sudah persiapkan file PDF rapor sudah diupload ke Google Drive. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat sebuah sheet atau file sheet di dalam Google Drive ya. Nah, yang pertama kita membuat file seperti ini, file saya beri kasih nama file listing folder. Nah, file listing folder. Nah, coba saya pilih new. Nah, ini sudah ada contohnya ya, saya buat baru saja untuk lebih jelasnya. Pilih blank sheet. Nah, blank sheet, create and share. Nah, kemudian kita beri nama. Nah, sebentar, kita beri nama link otomatis ya. Kita beri nama. Ini terserah untuk penamaan, ini tidak harus sama. Link otomatis. Link otomatis rapor ya. Link otomatis rapor. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian menu tools ya, menu tools. Kemudian pilih script editor. Nah, script editor. Nah, saya beri nama auto link ya, auto link itu. Nah, oh ya, sebelumnya terlewat ya, untuk rapor ini jadi file rapor. Nah, usahakan sudah di share ya, sudah di share link, sudah di share pengaturannya, yaitu foldernya pengaturannya link dapat dilihat semua orang di dalam internet. Nah, jadi di pengaturan klik kanan tadi share, kemudian pilih get link. Nah, diubah ya menjadi anyone with the link. Nah, jadi semua orang yang memperoleh link atau mendapatkan link ini bisa membuka link raport. Nah, seperti itu. Kita down, nanti kita atur ya down, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke file sheet ya, file Google Sheet yang sudah kita buat. Nah, jadi di script editor ya. Nah, Google Script. Nah, untuk mempercepat, ya sudah ada contohnya, nanti akan saya jelaskan arti dari script ini.
Nah, jadi ini adalah script yang akan dijalankan ya, ketika link yang dibuat otomatis nanti masuk ke dalam file sheet yang sudah kita buat. Nah, misal nanti ada daftarnya, otomatis akan banyak di sini, otomatis akan tercantum di Google Sheet. Nah, oke, lagi ke Google Sheet ya, function listing folder contents. Nah, jadi untuk yang belum tahu Google Sheet, silahkan dipelajari, banyak tutorialnya di internet. Nah, Google Sheet, nah ini adalah Google Sheet ya. Jadi bahasa program dari Google Sheet. Saya jelaskan untuk function listing folder. Function ini nanti gunanya dijalankan untuk membentuk atau untuk memperoleh link yang akan dicantumkan ke Google Sheet. Nah, pertama folder name. Jadi folder name adalah folder yang akan kita buat linknya. Nah, jadi file-file yang kumpulan file yang akan dibuat itu ditaruh di folder RAP79. Jadi di dalam folder RAP79 itu ada kumpulan berbagai nilai rapot siswa. Kemudian ada variabel folder listing. Nah, variabel folder listing ini adalah oh ya maaf, ini tidak perlu ya, ini salah ini untuk variabel ini khusus untuk membuat, nanti digunakan untuk membuat sheet secara otomatis, sheet baru. Nah, sheet baru, jadi sheet baru. Kemudian ini ada variabel file name. Nah, listing folder ini juga tidak perlu. Nah, yang kita perlukan di sini adalah variabel file ID. Nah, file ID. Nah, dari mana file ID kita peroleh? Nah, file ID diperoleh, file ID maksudnya file sheet ya, sheet. Nah, sheet ID. Nah, file sheet ID akan bisa file sheet ID. Nah, file sheet ID kita peroleh dari link Google Sheet-nya. Dari sini ya, berawal dari di belakang garis D garis miring. Nah, mulai dari sini kita blok sampai sebelum garis miring terakhir. Nah, kita copy, kemudian kita paste di Google Sheet-nya. Nah, itu. Nah, script-nya tutup titik koma. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan file sheet ID-nya. Nah, kemudian di sini ada variable folder. Nah, jadi ini untuk membaca tadi ya, untuk menjalankan Google Drive. Jadi untuk mencari file folder ya, folder di dalam Google Drive. Nah, jadi folder sama dengan dev app get folder by name folder name. Nah, kemudian folder.next. Nah, kemudian content folder get fields. Nah, jadi ini untuk mendapatkan konten atau file yang ada di dalam folder sesuai nama folder tadi. Nama foldernya RAP79. Jadi akan mencari. Nah, Google akan mencari di dalam Google Drive nama folder serta mendapatkan file yang ada di dalam folder tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah variabel SS. Nah, spreadsheet. Nah, jadi di sini saya menggunakan spreadsheet app.open by id. Nah, karena kita sebenarnya sudah mempersiapkan, sudah membuat sheet dulu, jadi kita bisa membukanya sesuai ID-nya, jadi agar tidak tertukar. Kalau by membuka sesuai nama file, bisa jadi ada nama file yang sama dalam Google Drive itu. Nah, jadi menggunakan open by ID. Kalau open by ID itu uniknya tidak ada yang sama.
Nah, kemudian di sini seed.appendRow. Nah, jadi ini menambah sebelumnya var seed sama dengan get active seed. Nah, jadi ini mendapatkan seed yang aktif. Nah, kebetulan yang di sini adalah hanya satu seed yang aktif, ya seed satu saja. Nah, kemudian dari seed.appendRow, nah jadi append itu menambahkan baris baru, name.link, jadi menambahkan header nama dan linknya. Kemudian var file name link dan selanjutnya menambahkan file name link. Nah, selanjutnya sampai kona sampai sampai file, ya, sampai mendapatkan seluruh file yang ada di folder rep79. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Nah, mari kita eksekusi, ya, dengan cara di situ ada tombol run, ya, tombol run. Nah, kita coba pilih run. Kemudian ini review permission karena kita membuat baru, ya, review permission. Nah, membuat Google Script baru, proyek baru. Nah, kemudian pilih akun yang dibuat untuk membuat proyek ini, akun Google, ya. Kemudian allow. Sudah, kalau sudah kita running lagi. Running, oh ini sudah masih proses, ya. Nah, sudah otomatis running. Tunggu sampai, nah ini sudah hilang sampai hilang tadi, ya, keterangan runningnya. Baru kita cek di Google Sheet-nya apakah sudah ada link, daftar link yang sudah dibuat oleh program Google Script. Oh, ternyata belum ada. Oh ya, ternyata belum ada. Oh, ternyata ada kesalahan di sini, ya. Kesalahan di sini. Nah, tadi menggunakan ID yang lama. Nah, ini jangan lupa juga dipilih anyone with the link, copy link. Dan saya dulu copy, ya, terus ini aja. Nah, copy, kemudian kita masukkan ke sini. Jebret. Nah, masuk sini. Folder 6 rap79. Nah, oh ya, ini ada kesalahan di sini, ya. Nah, ini seharusnya karena sudah kita inisiasi, ya, sudah kita buatkan variabel global di atasnya. Ini file sheet, berarti ini kita copy saja di sini. Kalau copy, masukkan di sini. Nah, oke. Kemudian jangan lupa pilih save. Nah, simpan. Kita coba running lagi, apakah berjalan programnya. Oke, sudah selesai. Nah, kita cek di sini. Ya, ini sudah ada. Nah, di sini. Nah, jadi di sini sudah ada nama file dan linknya secara otomatis. Jadi kita tidak manual membuka mengatur file per file, satu persatu file kita copy linknya ke sini, tidak. Jadi otomatis membaca link, membuat link satu folder, satu folder beberapa file sekaligus, gitu. Jadi ini lebih enak dalam nanti untuk dalam mendistribusikan link kepada siswa. Nah, seperti itu, ya. Jadi untuk pengolahannya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misal ini akan diolah, akan diambil saja nomor absennya. Nah, nomor absen kelas. Nah, jadi bisa diolah seperti itu. Kita olah menjadi kita filter atau kita lookup dengan nama siswa atau nih siswa. Nah, terserah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nah, part selanjutnya nanti akan membuat boot
Telegram untuk sharing rapor secara online. Nah, jadi ini langkah awalnya seperti ini. Nah, bila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar YouTube. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.